kita sudah bahas pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan itu ada membuat gambar grafik, kemudian daerah penyelesaiannya atau DP. Sekarang kita akan membahas tentang program linear. Nah, ini ada yang akan kita bahas. Kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan program linear. Nah, apa itu program linear? Nah, ini ya. Program linear itu suatu metode untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum yang dimaksud itu adalah bisa nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu persoalan linear. Persoalan linear. Nah, ini nilai optimum dan maksimum. Nah, ini biasa kalian gunakan untuk misalkan memaksimumkan pendapatan. Bagaimana cara memaksimumkan pendapatan? Itu bisa kalian menggunakan metode ini, program linear ini. Atau dengan meminimumkan pengeluaran. Nah, bisa menggunakan program linear ini. Jadi di program linear ini kalian akan menemukan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, ini biasanya ini yang ditanyakan untuk apakah diminta memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian ada fungsi kendala. Nah, ini batasan-batasan yang akan dipenuhi. Jadi program linear ini kita membahas tentang pertidaksamaan, ya. Nanti batasan itu dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, supaya lebih gampang, Miss Teni coba kasih contoh soalnya seperti apa permasalahan program linear itu. Oke, ini ada contoh soal. Saya membacakan. Seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan beberapa patung Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya. Sedangkan sebuah patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan luarnya. Persediaan emas dan perak pengrajin tersebut masing-masing hanya 12 gram dan 8 gram. Jika patung Dewi Sri akan dijual dengan harga 500.000 per buah, sedangkan patung Ganesha 400.000 per buah, berapa banyak masing-masing jenis patung yang harus dibuat agar memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya? Ini artinya memperoleh pendapatan yang maksimum, ya. Nah, buatlah model matematika dan gambar grafiknya. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini kan kita harus mengubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Ini kan cukup panjang nih, bahasanya panjang. Ini bisa kita perpendek dengan menggunakan kalimat matematika. Jadi kita coba penyelesaiannya, kita buat penyelesaiannya. Langkah pertama kalian buat permisalan. Misalkan, nah kalian harus menentukan yang mana yang X dan mana yang Y. Nah biasanya untuk menentukan X dan Y itu yang ditanyakan biasanya. Berapakah banyaknya masing-masing jenis patung? Nah di sini ada jenis patung apa saja? Dari yang diketahui, apa jenis patung? Dewi Sri. Dewi Sri dan Ganesha. Iya. Oke. Berarti ini kita buat permisalan. Nah, itu yang menjadi variabel X-nya. Variabel X-nya berarti banyaknya patung Dewi Sri. Berarti Y-nya adalah banyaknya patung Ganesha. Langkah selanjutnya, kita buat tabel. Jadi ini yang pertama kita misalkan. Langkah kedua kita buat tabel supaya lebih gampang. Jadi dibantu dengan tabel. Nah ini yang pertama itu adalah, nah ini
Ini patung Dewi Sri-nya kita buat di sini. Patung Dewi Sri ya. Di sini ini patung Dewi Sri. Kemudian di sini kita tulis batasnya. Nah, yang menjadi kendala di sini apa saja? Apa saja yang diketahui di sini? Seorang pengrajin membuat patung Dewi Sri dan Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas. Berarti apa yang diketahui di sini? Nah, di sini kita tulis emasnya. Nah, di sini ada setelah batas itu ada satuannya. Emas untuk Dewi Sri berapa? 2 ya. Dewi Sri emasnya 2, berarti satuannya adalah gram. Selanjutnya, emas untuk Ganesha berapa? 2 ya. Satuannya sama ya. Jadi kalau satuannya berbeda, kalian harus menyamakan satuannya dulu ya. Supaya tidak beda. Kalau misalkan ada kilogram, kalian harus buat dalam bentuk gram. Jadi disamakan. Kalau misalkan semuanya kilo, buat semuanya kilo. Kalau misalkan gimana? Patungnya kan 3 gram maksudnya. Gimana, Feral? Ini yang diganti. Sebentar, supaya ini besarkan volumenya. Beneran. Gimana? Itu emasnya di patung Ganeshanya 3 bukan 2 misalnya. Mana soalnya? Sebuah Dewi Sri 2. Oh ya, oke, good. Patung Ganeshanya emasnya berapa? 3 ya? Nah, tuh. Emas untuk Ganesha 3. Dewi Sri emasnya 2. Oke, batasnya berapa? Kita lihat di sini, persediaan emas. Nah, itu termasuk batas ya. Persediaan emas. 12 gram. Nah, itu tandanya lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Hanya 12 gram. Berarti kalau misalkan 13 gram boleh tidak? Enggak. Enggak boleh ya. Berarti kita harus menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan 12. Ya, paham? Kalau misalkan persediaannya hanya 12 gram, berarti kan dia tidak punya 13 gram, 14 nggak punya, hanya 12. Ya. Jadi menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan 12. Next, selain emas, apalagi yang diketahui? Oke, selain emas, apalagi yang diketahui? Perak. Oke, good, perak. Perak untuk Dewi Sri berapa? 2 gram. 2 gram. Ganesha untuk perak? 1. Tandanya apa? Lebih kecil. Iya. Atau kurang dari 8. Betul ya, karena dia hanya punya 8 gram. Jadi satuannya sama ya, itu satuannya gram. Setelah itu ada lagi yang diketahui? Jualnya tuh harga jualnya. Oke, penjualannya untuk patung Ganesha itu adalah 4. Patung Dewi Sri 500.000. Lalu Ganesha 100.000. Ini yang ditanya ya. Oke. Untuk selanjutnya, yang pertama kita sudah memisalkan, yang kedua kita sudah buat tabel, yang ketiga buat model matematikanya. Nah, tadi patung Dewi Sri itu adalah X. Berarti kita buat 2X
plus Ganesha adalah Y, berarti 3Y. Tandanya lebih kecil atau sama dengan 12. Ini untuk model yang pertama. Untuk model yang kedua, gimana? Sesuaikan dengan ini. Tapi yang kedua menjadi 2 yang perak. ya, 2X. betul. 2X. Berapa tuh? Berapa? Y. Plus Y Plus ya. Y. Betul. Kurang atau sama dengan 8. Nah, ada lagi persyaratan yang wajib kalian isi. Jadi ini adalah variabel X. X itu adalah patung Dewey. Patung Dewey itu nggak mungkin nilainya negatif kan? Ada nggak banyaknya Dewey negatif? Biasanya kan banyaknya patung ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau negatif nggak ada ya. Kita harus wajib menuliskan X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Wajib kalian tulis ya. Ini untuk X, begitu juga untuk Y. Y lebih besar atau sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Kalian sudah sampai kepada 3 tahap. Yang pertama memisalkan. Harus buat tabel ya, Miss ya? Nah, sih ini supaya lebih gampang. Tapi kalau kalian bisa, nggak usah dibuat tabelnya, nggak apa-apa. Ini supaya lebih gampang aja menulisnya. Oke. Lalu yang ketiga, membuat model matematika. Sampai sini ada pertanyaan? Misalkan, jangan terbalik yang mana X, mana Y-nya ya. X-nya bukan emas, Y-nya bukan perak, jangan terbalik. Biasanya untuk menentukan X, Y-nya itu kalian lihat dari apa yang ditanya. Nah, ini yang ditanya berapa banyak masing-masing jenis patung. Nah, kalian misalkan X-nya itu adalah patung Dewey, Y-nya patung Ganesha. Oke, untuk selanjutnya kita membuat grafik. Masih ingat membuat grafik? Nah, minggu lalu sudah dibahas ya, membuat grafik. Jadi ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang ini yang kedua, ini yang ketiga, lalu ini yang kalian membuat grafik sebanyak 4 ini dalam satu koordinat kartesius. Oh, wow. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita buat satu-satu dulu ini untuk grafik ini. Masih ingat bagaimana cara membuat grafik ini? Kita membuat apa? Titik potong ya. Masih ingat membuat titik potong? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kalau masih bingung, di video sudah ada. Nah, bisa kalian ingat, bisa kalian buka lagi videonya. Berapa? Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya. Nah, ini kita tutup 4 ya. X-nya 0, Y-nya 4. 12 dibagi 3. 4 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 2. Berapa? 2? 6. 6. Dari mana dapat 2? Iya benar, berarti saya jawabannya pertama. Ayo. Nah, berarti X, Y-nya adalah X, Y. Berarti di sini adalah 0,4. Ini arsirannya mengarah ke mana? J titik 0,0. Mengarah ke mana? Mengarah ke? Ke 0. Kenapa mengarah ke 0? Benar. Benar. Kecil. Oke, good job. Masih ingat ya? Berarti ini langsung 0 ya. X-nya masukin 0. 0 kurang dari 12. Benar. Berarti mengarah ke 0. Oke,
Oke, ini baru grafik yang pertama. Grafik yang kedua bagaimana? Caranya sama ya. Kalau kalian sudah bisa nih, nggak usah buat tabel juga nggak apa-apa. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua adalah ini. Berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, 8. Y-nya oke, 8. 0,8. Next, kalau Y-nya 0, X-nya adalah 4. berapa? 4. 4,0. Uji titik mengarah ke mana? 0. 0. Mengarah ke 0. Setelah itu kita buat grafiknya. Misalnya share ini grafik. Nah, ini ya. Grafik yang pertama adalah kalian hubungkan titik 0,4 dan titik 6,0. 6,0. Ini titiknya dan 0,4. Arsirannya mengarah ke 0 karena daerahnya benar ya. Kelihatan GeoGebranya, grafiknya kelihatan? Kelihatan. Yang kedua. Yang kedua ini ya. Nah, titiknya adalah titik 4,0 dan 0,8. Semuanya mengarah ke 0 karena daerahnya benar. Nah, ini yang persyaratan yang wajib, X lebih besar atau sama dengan 0. Lalu sudah misalnya bahas ya. Jadi ke sini arahnya ke kanan, arsirannya. Lalu kalau Y lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Kalau lebih besar tuh selalu kanan ya? Iya, ke kanan. X kan ini, X 1, 2, 3. Kalau ke kiri negatif, min 1, min 2, min 3. Ya. Yang diminta lebih besar dari 0 berarti mengarahnya ke kanan. Aksirnya begini. Nah, ini misalnya. Nih. Aksirannya begini dia. Nih. Apa sih, Miss? Apa namanya tuh, Miss? Yang daerah apa? DP, daerah penyelesaian. DP. Nah, ini ya, selalu ke kanan. Karena yang X ke kanan kan ini. Kalau ke kiri negatif ya. Ya. Kalau Y-nya kan ke atas. Nah, ini ke atas Y-nya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oh, ini negatif. Ya. Jadi untuk program linear ini selalu berada di kuadran 1, di kuadran ini saja. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang paling gelap. Yang paling gelap ya ini ya. Nah, ini. Oke, coba di-screen. Nah, ini dia hasilnya. Udah kelihatan? Oh ya. Oke, ini gambar grafiknya. Misalnya pakai GeoGebra seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau membuat warna sampai full begini, bisa seperti ini juga boleh. Wow, Ini kalian membuat, jangan lupa menuliskan sumbu X, sumbu Y. Lalu, jangan lupa ya, lalu pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama ini garisnya. Nah, ini misalnya kasih angka 1, ini garis untuk pertidaksamaan yang pertama, angka 1. Garis 6,0 dan 0,4. Dia mengarah ke 0, arsir mengarah ke 0. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, 2X plus Y kurang dari 8. Nah, ini dia garisnya. Garis yang kedua ini. Misalnya beri warna merah. Jadi yang kena semuanya itu adalah yang bagian sini. Ini kalian jangan lupa menuliskan DP-nya. Nah, ini untuk daerah penyelesaian. Sudah ya untuk grafik. Untuk latihan kemarin juga misalnya ya sudah banyak yang benar. Hanya saja banyak yang belum menuliskan yang mana DP-nya. Dan juga sumbu X, koordinat. Dibuat lengkap ya. Oke. Oke, untuk grafik ada pertanyaan? Enggak, Miss. Enggak ada. Anya, Jovita, Ferin.
Marcel. Ada pertanyaan? Coba yang bisa dipanggil itu. Enggak sih, Miss. Bisa? Kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Yang terakhir adalah uji titik pojok. Menentukan titik pojok. Nah, ini yang terakhir, pojok. Jadi, kita buat tabel. Kalau nggak pakai tabel juga tidak masalah. Ini, cek tabel. Uji titik pojok. Nah, agar kalian tidak keliru dalam menentukan titik pojok, jadi titik pojok itu adalah titik yang ada di daerah penyelesaian ini. Nah, titik pojok ini kan ada ini 0,0 ini ada titik, ini ada titik, ini ada titik, perpotongan dua garis ini ada titik, ini ada titik. Tetapi titik yang kita pakai hanya yang di sekitar daerah penyelesaian saja. Hanya sekitar daerah ini saja titiknya. Berarti titik 0,0, titik berapa ini? 4. 4,0. Ini titik 0,4 dan titik ini. Nah, kita nggak tahu titik ini berapa titiknya. Ada yang tahu bagaimana mencari titik ini? Perpotongan titik ini? Bisa menggunakan substitusi dan eliminasi. Ya, dua garis ini. Nah, ini. Coba kita lihat. Ini adalah titik 1 dan titik kedua. Garis 1 dan garis 2. Garis 1 itu apa? Ini 2x plus 3y kurang dari 12. Garis kedua adalah 2x plus y kurang dari 8. Berarti itu yang kita pakai ya. Supaya lebih gampang kita buat dulu dalam bentuk sama dengan. Nah, begini. Lalu diapakan ini? Eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai x dan y. Diapakan? Kurang. Dikurangi, berarti menjadi 2x kurangi 2x 0 ya, 3y dikurang y, 2y sama dengan 12 kurang 8, berapa? 4. Berarti titik y-nya adalah y sama dengan 2. Titik Y sudah ketemu, kita substitusi ke yang paling kecil nih. Ini biar gampang. Substitusi titik Y-nya menjadi X, 2X ditambah Y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan? X sama dengan 3, Miss. 2X sama dengan 8 kurangi 2, 6. Berarti X-nya 3. Berarti titiknya adalah 3,2 ya. Nah, kita sudah ketemu titik. Berarti titiknya Y berarti titik 3,2. Sudah kita masukkan. Ini yang ditanya tadi adalah, nah ini yang ditanya ya. Berarti 500x, 500.000x ya. Ditambah 400.000y. Nah, ini disimbolkan dengan F. Yang ditanya maksimum atau minimum? Pendapatan sebanyak-banyaknya. Berarti maksimum. Nah, maksimumnya ini yang ditanya. Ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kita ganti X dan Y-nya. Titik pojoknya tadi berapa saja? Ini titik pojok. Berarti titik 0,0. Lalu yang kedua, titik Pojok itu apa, Miss?
Apa? 4. Apa? Titik pojok untuk menentukan ini. Nilai optimumnya. Maksimum dan minimumnya yang ditanya. Jadi kita menentukan titik pojok berada di sekitar daerah penyelesaian ini. Berarti ambilnya yang ini, dan ini. Bisa dipahami? Yang mana daerah penyelesaian, jadi kalian lihat ada titik. Nah, titik pojok, titik yang di pojok ini ada titik. Ini juga ada titik. Ini juga ada titik. Nah, ini juga ada titik. Nah, titik ini nggak dipakai karena bukan daerah penyelesaian. Ini juga tidak dipakai ya. Yang dipakai di sekitar daerah penyelesaian ini. Ya, berarti ini titik 4,0. Nah, perpotongan tadi kita sudah ketemu. Nah, kita sudah ketemu tadi titik ini dengan substitusi dan eliminasi. Berarti didapat titik 3,2. Ada lagi titiknya? Ini ya, 0,4. Ya sudah, kita masukkan X, Y-nya. Berarti kita ganti X-nya dengan 0 kali 0 ya. Berarti dikali, ini ganti dikali dengan 0. Dikali 0, Y-nya juga dikali 0. Sama dengan tetap 0. Oke. Yang kedua, berarti menjadi X-nya diganti dengan 4 ya. Y-nya diganti dengan 0. Berapa? 500.000 dikali 4. Berarti 2 juta. 2 juta. Nah, lagi yang ketiga. Yang ketiga, X-nya diganti dengan 3, Y-nya diganti dengan 2. Berarti menjadi berapa? 500.000 dikali 3. 1.300 semuanya nih. Totalnya 1.500.000 ditambah 8. 100.000, 2.300.000. Yang terakhir, X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 4. Berapakah itu? 1.600.000. 1.600.000. Nah, yang ditanya adalah yang maksimum. Yang manakah yang paling besar dari antara ini? 1.300.000. Oh, 1.300.000? 2.300.000. Iya, berarti ini yang maksimum. Nah, sudah ketemu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah masing-masing jenis patung agar memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi bukan, kalau misalkan ditanya berapakah pendapatan maksimum, kalau pendapatan maksimum berarti jawabannya adalah 2.300.000. Tetapi kalau ditanya berapakah masing-masing jenis patung, berapakah banyaknya, berarti jadi jangan lupa menulis kesimpulan di akhir. Jadi banyaknya jenis patung yang harus dibuat agar memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya adalah 3 ini tadi apa? 3 patung. Adalah 3 jenis 3 patung. X itu apa tadi? Dewi Sri ya. X itu Dewi Sri ya? Dewi Sri, Y-nya Ganesha. Oke, good. Oke. Berarti sebanyak-banyaknya adalah 3 patung Dewi Sri dan 2 patung dan jadi pahami cukup panjang ya? Ya, ini programmingnya. Iya. Jadi banyak step-stepnya. Bisa diulangi? Jadi ini ada soal cerita, kalian pahami dulu baik-baik apa saja yang diketahui. Lalu kalian buat permisalan, X itu apa, Y itu apa, supaya gampang buat tabel. Kalau sudah paham, tidak buat tabel juga tidak apa-apa.
Saya itu buat model matematikanya. Ini yang penting. Dan yang paling penting batasnya, ya. Batas ini. Nah, itu yang ketiga. Lalu keempat, kalian membuat grafik. Minggu lalu sudah kita bahas membuat grafik. Jangan lupa menuliskan daerah penyelesaian, DP. Nah, ini kalau misalkan ditulis di kertas, DP. Yang terakhir menggunakan titik pojok. Jadi titik pojok itu adalah titik yang berada di sekitar daerah penyelesaian ini. Ada titik 0,0, titik 4,0, ini titiknya kita tidak tahu titik berapa, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi untuk menentukan X dan Y. Lalu yang terakhir adalah titik 0,4. Nah, ini sudah dimasukkan, ini yang ditanyakan. Lalu dicari yang mana yang maksimum. Kalau yang minimum berarti 0 ya dapatannya. Yang ditanya adalah banyaknya jenis patung, berarti X dan Y-nya yang ditanya. Jangan lupa menulis ke sini. Sampai sini bisa dipahami? Adakah kesulitan? Panjang yang itu. Iya, cukup panjang ya. Tapi kalau kalian sudah paham konsepnya, pasti bisa. Bisa? Nah, coba misalnya kasih soal lagi. Nah, ini yang lebih panjang lagi. Misalnya kasih soal nih. Soal nomor ini. Nah, nih. Penyelesaian. Panjang ya. Sebuah catering membuat jenis makanan A dan B. Kedua makanan itu memerlukan 3 bahan dasar, tepung, mentega, dan gula. Nah, ini persediaannya. Tepung 10 kilo, mentega 16, dan gula 48. Tiap satuan makanan A memerlukan bahan tepung, mentega, dan gula berturut-turut. 20 gram, 20 gram, 60. Lalu yang B, berturut-turut 20, 40, dan 40. Jika makanan dijual dengan harga masing-masing, masing-masing berarti jenis A itu 1.500 dan B 1.200, berapakah banyaknya jenis A dan B yang harus dibuat untuk memperoleh keuntungan maksimum? Langkah pertama kalian buat misalkan. Coba, misalnya tanya sekarang yang mana yang menjadi X-nya? A. Oke, A itu apa? Ya, banyaknya jenis makanan A. Lalu Y-nya berarti? Banyaknya jenis makanan B. Good. Langkah kedua, kita buat Buat tabel tabel. ya. Ini pakai tabel yang di atas. Nah, berarti ini jenis A, makanan jenis B. Nah, apa saja yang diketahui di sini? Tepung, mentega, dan gula. Ya, gula. Tepung untuk jenis A berapa? Tepung untuk A. 10. Coba, Ya, 10. siapa ada di sini? Coba yang lainnya. Florencia. Iya, Miss. Oke, tepung untuk jenis A berapa? Jenis A, Bentar, Miss. ya. Tepungnya ada. Memerlukan bahan tepung. 20 gram. Oke, good. Berarti tepungnya 20 gram. Lalu mentega, ke bawah saja deh. Menteganya berapa? Oke, mentega. 20 gram juga. Jenis A 20, gula. Macet-macet ya? Macet-macet nggak? Iya, tadi sempat macet, Miss. Oh, gitu. Pantes ini semua gitu. Gula 60 berapa? gram. 60 gram. 60. Iya. Jenis B. Jenis B 20 gram. 20. Lalu 40. 40. Lalu gula 40 juga. 40.
Ini ya, 10. Nah, satuannya gram semua ya. Lalu batas untuk tepung, persediaan tepung. Kita ini minta sekarang yang cowok Serafin. Serafin. Ya, Miss. Ya, oke. Tepung, persediaan tepung batasnya berapa? Batasnya ada berapa? Dia punya tepung berapa? 10 kilo. 10. Lebih tandanya kurang atau lebih besar? Kurang atau lebih? Kenapa kurang? Saya belum jawab. Hah? Saya belum jawab. Ya. Kurang, Miss. Ya, kurang. Kenapa kurang? Kan persediaannya kan lebih besar daripada yang dibutuhkan. Ya, karena dia hanya punya 10 gram saja ya. Dia nggak punya lebih lagi. Hanya punya 10. Berarti tandanya kurang atau sama dengan 10. Mentega berapa, Serafin? 16. 16. Lalu gula berapa? 48. 48, oke. Nah, itu kalian lihat itu satuannya kilo. Nah, supaya sama, kita ubah semua menjadi gram. 10 kilo berapa gram? Dikali 1000 ya. 1 kilo 1000 gram, berarti dikali 1000. Berarti 16.000, berarti 48.000. Nah, udah kita buat memodelkan. Nah, yang ditanya apa? Penjualan untuk jenis A adalah penjualannya 1.500. Ini penjualan. Jenis B adalah 1.200. Nah, 1.200 satuannya ribuan. Oke, kita buat model matematikanya. Berarti model matematikanya menjadi bagaimana? Model matematika. Model matematika. Berarti ini tinggal ke samping saja ya. Berarti 20 jenis A itu adalah X, berarti 20X ditambah 20Y kurang atau sama dengan 10.000. Lalu yang kedua, samping menjadi 40Y kurang dari 16.000. Yang ketiga, berarti 60X ditambah 40Y kurang dari 48.000. Lalu penjualannya F, yang ditanya maksimum ya, F maksimum. Berarti 1.500X ditambah 1.200. Nah, ini yang ditanya. Kita buat grafik. Yang ketiga membuat grafik. Nah, ingat membuat grafik tadi. Kita buat satu-satu. Nah, berarti berapa ini? Berarti titiknya kita buat sama dengan. Ini langsung saja. Berarti titik, kalau X-nya 0, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? X-nya ditutup, berarti sisa 5.000. 10.000 dibagi 20. X-nya 0, Y-nya berapa? 500. 500 ya.
Berarti ini titiknya adalah 0,500. Next. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Sama. Sama ya. Berarti Y-nya 0, X-nya sama. Berarti ini adalah titik yang terbalik X, Y, 500,0. Nah, ini baru persamaan, pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kita buat dalam bentuk sama dengan. Nah, ini. Apakah X-nya? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Nah, ini. Bisa ditutup X-nya. Berarti Y-nya berapa? 16.000 dibagi 40. Terus 16 bagi 4. 300 kok 6. 300. Kok 300? 300. 400. Oh, 400. 400 ya. Kurang minum semua nih. Oke. Kalau Y-nya 0 berapa? 800. Iya, ada 800. Masih ada grafik lagi satu. Nih. Nah. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, kita tutup X-nya, Y-nya 48.000 dibagi 40. 200. 1.200. Berarti 0,1200. Lalu kalau Y-nya 0, 800. 800 ya, oke. Berarti 800,0 ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, ini semua mengarah ke mana? Mengarah ke 0 kali 0, 0 kurang dari 48.000. Benar ya? Mengarah Benar. ke 0. Semua mengarah ke 0 ya? Semua mengarah ke 0. Oke, misalnya langsung ke grafik. Selanjutnya kalian buat grafik. Kalian hubungkan titik-titiknya. Grafiknya sampai 500 gitu, Miss. Disesuaikan saja skalanya. Mungkin kalian, ya betul. Kalau kalian membuat skala 100, jadi sesuaikan saja. Ya. Nah, kelihatan geogebranya? Disesuaikan grafiknya. Skalanya disesuaikan. Ini grafik yang pertama. Nah, ini menggunakan skala 10.000. Nah, tapi skalanya adalah 100, 200, 300, 400 sesuaikan. Atasnya juga 100, 200, 300 ya. Yang kedua, ini sudah? Sudah ya? Nah, ini yang kedua, grafik yang kedua. Lalu grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga ini. Nah, nah, ini grafik yang ketiga. Ada banyak grafik. Oke. Nah, ini kalian hubungkan. Yang mana yang paling tebal? Jangan lupa X lebih besar atau sama dengan 0. Lalu Y ini selalu ya, karena tidak ada barang yang bernilai negatif. Yang mana yang paling tebal? Yang paling tebal ini ya. Berarti kalian bisa menemukan titik pojoknya. Nah, ini grafiknya yang kedua.
sebelum menuliskan ini, kalian nuliskan daerah penyelesaian. Berarti DP-nya adalah di sekitar sini. DP. Nah, ini DP ya. Oke. Baru kita pindahkan. Nah, ini adalah grafiknya. Setelah membuat grafik apa? Ini adalah titik pojok ya. Ini titik pojok, titik pojok, titik pojok, titik pojok. Nah, sekitar daerah penyelesaian ini. Kalian lihat, ini garis yang mana? Ini garis yang mana untuk menentukan titik pojoknya ini. Berarti ini tidak dipakai ya. Ini tidak dipakai, titik yang atasnya juga tidak dipakai. Berarti yang dipakai hanya yang di sekitar daerah penyelesaian saja, di sekitar DP. Nah, cukup panjang. Menentukan titik pojok. Nah, ini titik berapa ini? Titik 500, pertama dulu 0,0. Lalu yang kedua 500,0. Lalu yang ketiga 400, kembali 0,400. Yang ketiga, yang keempat, nah ini kita tidak tahu. Ini kita lihat. Nah, Ini grafik yang mana ini? 100,3. 300. 300. Itu kayak kotak-kotak itu ya. Ya, kalau menggunakan GeoGebra langsung ketemu ya titiknya ya. Tapi kalau Yes. kalian menggunakan kertas gitu, nah supaya gampang, substitusi dan eliminasi. Ya, begitulah ya. Nah, substitusi dan eliminasi, titiknya yang mana itu? Coba kalian lihat grafiknya yang mana itu garisnya. Jadi sebelum titik pojok, pertidaksamaan yang mana itu? Yang 20x plus 20y sama dengan 10.000. Coba misalnya lihat dulu di GeoGebra. Nah, ini ya. Oke, yang mana? Nah, ini tidak dipakai berarti ya. Yang grafik ini tidak dipakai karena dia tidak ada di daerah penyelesaian. Nah, ini tidak dipakai. Berarti yang dipakai adalah 20x plus 20y kurang dari 10.000 dan yang 16.000 ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini tidak dipakai karena dia di luar, bukan daerah penyelesaian. Ya. Berarti grafik 1 dan 2. Nah, tidak samaan 1 dan 2 itu yang mana? Ini ya. Berarti kayak dicari yang paling banyak kena gitu, Miss. Paling Iya, dekat gitu. betul. Daerah penyelesaian yang semuanya kena. Yang semuanya kena garis. Lalu yang kedua yang 16.000 ini. Nah, ini yang kedua. Ini sama dengan. Nah, di substitusi eliminasi ini dikurang, langsung dikurang ya. Berarti ketemu 20 dikurangi 40 berapa? Min 20 min 20y 10.000 dikurangi 16.000 minus minus berapa? 2. Minus 6 6.000. minus 6.000 ya. Berarti y-nya ketemu 6.000 dibagi 20. Berarti 300 ya. Lalu y-nya sudah ketemu, kita masukkan supaya dapat y. X, sorry ya, X. Berarti y-nya diganti dengan ini dikali
300 sama dengan 10.000. Berarti berapa itu? Ini Itu 20 tuh kayak 6.000, 16.000-nya tuh nggak boleh di atasnya gitu. Jadi kayak biar nggak usah min gitu. Boleh, boleh. Boleh. Boleh dong. Ini karena sudah Mana terlanjur. Iya, ini karena sudah terlanjur ya. 20 dikali 300, 6.000 dengan 10.000. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya berapa? Nya 20 X sama dengan 4.000. 1.000. Berarti X-nya ketemu? 400. Iya. Ya, benar. X-nya ketemu 200 ya. Iya. 200. Nah, berarti titiknya adalah ketemu titik 200,300. Sudah kita masukkan ke sini, ke titik pojoknya itu. Yang ditanya adalah ini, maksimumnya 1.500 tambah 1.200. Nah ini, ya, berarti tinggal dimasukkan X-nya. Tadi kita sudah buat X-nya ya. Nah, titik pojok, tinggal dimasukin ini 0, berarti ini dikali, oh ini belum diganti. Ini ya. Ini langsung semua, ini dikali 0. Langsung ya, di sini tulis langsung ya. 0. Yang kedua, ini tinggal dimasukkan XY-nya. Ini langsung beri, tuliskan, ketemunya 750.000. Lalu yang nomor 3, 0,400. 0,400 berarti ketemu 480.000. Lalu yang ketiga, oh ini nggak dipakai ya, berarti segini saja. Apa saja itu titiknya itu? 0, kedengaran suara sini? Dengar, Miss. Oke. Ini Sony belum ganti ya ini ya. 500,0. Lalu berapa saja titiknya? 200/300. Ya betul, 200,300. Ini kalian hitung ya. Ketemunya berapa? 1.500 dikali 200 ditambah 1.200 dikali 300. Berarti akan ketemu, Mbak hitung. Apa itu? 560.000. 660. 500, Miss. 500. Sorry, 500. Iya. 1.500 dikali 200 berapa? 3. 300.000 ditambah 1.200 kali 3. Mbak hitung, Carol. 660 enggak? 660. Ya, 660 ya. Yang manakah yang maksimum? Yang paling banyak. Ini ya. 350. Nah, ini yang paling banyak. Berarti ini yang maksimum. Mantap. Jadi, kesimpulannya adalah banyaknya, kita lihat di sini apa yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanya, jangan lupa menulis kesimpulan. Kesimpulannya nanti makanan B-nya nggak ada yang dibuat gitu. Iya, berarti makanan B-nya tidak ada. Nah, nol ya. Jadi banyaknya makanan jenis A dan B untuk memperoleh keuntungan maksimum adalah jenis A saja ya, sebanyak 500. Satuannya apa di sini? 500 unit.
Drop. Apa, Vero? Enggak, salah. Unit. Karena B-nya itu 0 ya. B itu adalah Y. Ya, Y-nya 0. Bisa dipahami sampai sini? paham. Ternyata waktunya sudah habis. Aman. Jangan dikasih tugas, Miss. Ya, minggu depan Miss Feni akan berikan kuis ya. Silakan dipelajari. Oke. 30 menit Miss Feni bahas soal, 30 menit kuis ya. Silakan diikuti dengan baik. Miss Feni ulangi, yang pertama kalian buat permisalan, yang kedua kalian buat tabel, lalu memodelkan matematika, lalu membuat grafik, daerah penyelesaian, terakhir titik pojok, dan jangan lupa kalau ada soal cerita, kalian menuliskan kesimpulan. Miss Feni, boleh nggak dikirim, Miss? Word-nya. Oh ya, boleh. Nanti Miss Feni kirim. Kirim. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita